Shalom Tiberias, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, percayalah kita pasti diberkati Tuhan, amin. Sama-sama buka Alkitab kita, Amsal pasal 18 ayat 20 sampai 21. Amsal pasal 18 20 21. Dua ayat sama-sama kita baca yang keras yuk. 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan puji Tuhan. Sore hari ini saudaraku, saya akan berbicara tentang kuasa perkataan. Katakan kuasa perkataan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, Tuhan jelas memberikan petunjuk kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa di dalam mulut kita ini ada kuasa yang besar. Amin. Kalau kita memperkatakan yang benar, maka berkat akan datang. Tapi kalau kita memperkatakan hal yang tidak baik, melepas kutuk lewat mulut perkataan kita, maka hal yang mengerikan akan datang, saudaraku. Jadi dari bagian tubuh kita, ada satu bagian tubuh yang sangat penting, di mana melalui bagian tubuh ini, Bapak Ibu bisa menghancurkan segala kuasa kegelapan melalui doa-doamu, bahkan bisa mengundang roh malapetaka datang, saudaraku. Itulah sebabnya malam hari ini Tuhan akan mengingatkan kita, mulai hari ini jaga perkataan kita. Katakan amin. Sekalipun mungkin pikiran kita lagi mumet nih, udah mentok banyak masalah, hati kita juga galau, sedih, terluka, kepahitan, sakit hati. Tapi saya mau katakan, tetap jaga mulut. Ya, jangan karena di sini kita lagi tertekan, di sini tertekan, kita main keluarkan begitu saja. Hati-hati, saudara. Karena itu Tuhan akan memberikan kita satu kuasa, yaitu memiliki roh penguasaan diri. Jadi kita bisa mengekang diri kita untuk tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan begini, perut orang dikenyangkan oleh hasil apa? Lihat, perut orang kenyang karena hasil mulutnya. Artinya doa-doa Bapak Ibu melalui ucapan kita kepada Tuhan itu bisa mengundang datang berkat dalam keluarga kita, saudara. Kalau Bapak Ibu percaya, aku diberkati, aku berhasil, aku naik tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Saya percaya berkat-berkat dari surga akan melimpah mengalir luar biasa. Karena janji Tuhan. Saya ngomong begini ada dasarnya. Yohanes 10 ayat 10, bisa tolong dibuka Mas Teguh. Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama yang keras. 2, 1. Pencuri datang hanya untuk, terus aku datang, aku itu siapa? Yesus Kristus. Aku datang supaya mereka itu siapa Bapak Ibu? Kita, gereja Tuhan, supaya kita mempunyai hidup. Jadi Tuhan datang dikatakan untuk memberikan kita hidup. Hidup ini bukan hanya hidup di dunia, tapi hidup dalam kerajaan sorga. Dan mempunyai hidup itu di dalam segala kelimpahan. Jadi damai sejahteranya melimpah, sukacitanya melimpah, kesehatannya melimpah. Katakan amin. Berkatnya juga melimpah. Tapi Pak, hidup saya kok masih begini-gini aja? Kayak belum melimpah tuh. Banyak area dalam hidup saya belum melimpah. Pertanyaannya, percaya nggak ayat itu? Kalau percaya ya terus perkatakan. Sampai kapan? Sampai kelimpahan itu datang, saudara. Jangan gara-gara sekali dua kali kita memperkatakan belum terjadi kemudian langsung nggak ada itu. Itu mungkin buat orang lain, buat saya enggak. Jangan, saudara. Ya. Nah, Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bayangkan hidup mati itu kan ibarat kutub apa? Utara selatan, ujung ke ujung, mati dan hidup, tapi di tengah-tengahnya ada lidah, ada perkataan. Jadi mulut kita ini bisa mengundang kematian datang, atau mulut kita ini bisa mengundang kehidupan datang. Kemarin saudaraku ada pasangan suami istri yang konseling pernikahan dengan saya, menikah sudah 8 tahun. Sudah mau cerai, saudaraku. 8 tahun. Akhirnya begitu baru duduk
3 menit saya sudah tahu apa masalahnya. Baru 3 menit udah pecah, gebrak-gebrak meja saudaraku di depan pendeta, bayangkan. Udah nggak ketahan. Saya bilang, that's okay, nggak apa-apa. Mainkan, saya bilang. Puar. Yang satu duduk begini, yang satu begini. Ya kan, awalnya suaminya begini, istrinya gini. Kok begini? Saya lagi pelajari mana yang lagi actingnya beneran, mana yang actingnya lagi bikin-bikin. Saya lagi, Tuhan tolong kasih tahu mana pemeran utama, mana pemeran tambahan ini, ya kan? Kalau ditanya, tahu nggak jawabannya pendeta masalah mereka? Nggak tahu. Tapi kalau Tuhan pasti akan beri petunjuk sama kita. Selama mereka lagi ribut, gebrak-gebrak meja, saya doa, Tuhan kasih hikmat padaku, Tuhan kasih hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Percaya nggak sungguh, dari gebrak-gebrak meja 1 jam ke depan udah pelukan, saudaraku. Boleh tepuk tangan nggak buat Tuhan Yesus? Saya bilang aja, wih dahsyat Tuhan Yesus. Ya kan, padahal otak saya udah mentok, saudaraku. Tapi ketika doa, hikmat itu mengalir aja, ya kan. Kadang pendeta ini kayak tukang obat, ngomongnya ngerocos terus. Tapi nggak tahu saya ngomong itu dari mana. Itu hikmat Tuhan, saudaraku. Bilang amin dulu Bapak Ibu. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat loh. Betul. Ternyata kenapa mereka hidup? Karena suaminya selalu mengeluarkan perkataan kutuk kepada istri. Istri juga mengeluarkan perkataan kutuk kepada suami. Sehingga apa? Runyam nih. Perkataan kutuk satu sama lain ini mengundang setan masuk dalam kehidupan mereka. Sampai suaminya berkata apa? Cerai saja kita. Atau lebih mengerikan lagi, dia katakan begini, langkai dulu mayatku. Wih, ada perkataan begitu loh. Udah kayak preman sama preman nih Bapak Ibu. Langkai dulu mayatku. Istrinya, badan suaminya tinggi besar, istrinya kecil. Dalam hati dia, gimana matiin dia, ya kan? Besar banget. Akhirnya saya bilang, ketika dia tenang, Pak, hati-hati dengan perkataan. Bapak dari tadi bilang kematian, langkai dulu mayatku. Kalau setan caplok perkataan Bapak bisa dicabut nyawanya sama setan dan pasti nggak ke surga, saya bilang. Pucat langsung mukanya. Hati-hati Pak perkataan. Jadi di tempat ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ternyata saudaraku, perkataan kita dapat mengubah arah hidup kita. Hati-hati. Kalau tadinya kita sudah di arah yang benar, berjalan bersama Tuhan, Yesus di sana. Dan malaikat menyertai kita. Urapannya ada di dalam kita yang menarik kita untuk menuntun supaya nggak salah jalan. Di jalan ini ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan. Ada tantangan, yes, tapi ada kekuatan. Ya, ada kesulitan, benar, ada, tapi ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Amin, tujuannya Yesus. Tapi kalau kita di dalam jalan ini dan mulut kita tidak mau taat, kita hanya mengeluarkan perkataan kutuk, perkataan sia-sia, perkataan yang mengumbar amarah, saudaraku, maka tanpa kita sadari kita sedang memindahkan diri kita yang tadinya ada di jalurnya Tuhan, kita menuju kepada jalur kuasa kegelapan, saudara. Kita berubah arah, bukan Tuhan yang mengubah mulut kita. Sedahsyat itu perkataan kita. Makanya jadi orang Kristen mulai hari ini kita harus punya rem rohani supaya mulut kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Tidak sedikit saudaraku dalam rumah tangga suami caci maki istri, mengutuki istri, begitu juga sebaliknya. Orang tua mengutuki anak. Anak siapa sih ini? Udah tahu brojol dari dia, saudaraku. Ditanya lagi anak siapa, bayangkan Bapak Ibu. Betul, itu banyak, sehingga banyak anak-anak muda kepahitan sama orang tuanya. Karena apa? Merasakan kepahitan. Ada satu anak muda, saudaraku, orang tuanya pernah mengatakan hal yang menyakiti dia, nancep di sini. Dan luka bertahun-tahun. Di rumah tetap tertawa, makan bareng, tapi ternyata luka yang anaknya ini belum dipulihkan oleh Tuhan dan orang tuanya tidak tahu. Perkataan dia beberapa tahun yang lalu melukai hati anaknya ini. Ternyata ini menjadi kendaraan setan menyerang anak ini. Anak ini bisa menjadi orang yang hebat, luar biasa sebenarnya dipakai Tuhan. Fasilitas untuk dia sekolah tinggi, tersedia karena orang tuanya sangat diberkati. Tapi apapun yang dia kerjakan, mandek, gagal, nggak mendapatkan apa-apa. Anak ini stres. Pak, kenapa saya begini? Ujung-ujungnya Tuhan kasih hikmat sama saya. Ada panah api si iblis yang sudah nancep di sini. Dan itu jadinya kepahitan. Orang tuanya nggak bisa trace. Yang bisa melacak itu hanya Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Itu, saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa tahu.
Ada luka batin di mana dalam hati kita. Ya, perkataan orang mungkin sudah belasan tahun yang lalu, mungkin orang yang menyakiti kita lewat perkataan sudah meninggal, tapi perkataan itu masih melukai kita, tersembunyi. Itulah sebabnya kita suka heran, kenapa ya saya kadang melo, kadang saya suka marah, kadang tiba-tiba meledak, suka sedih, tiba-tiba happy sendirian. Kenapa ya begitu ya? Siklusnya kayak saham gitu ya kan, naik turun gitu. Maunya kan naik terus, benar nggak Bapak Ibu? Kayaknya banyak yang begini ya kan, naik turun gitu. Ternyata ada penyebabnya dan penyebabnya tersembunyi itu. Setan sembunyikan itu supaya nggak ketahuan, supaya bertahun-tahun di situ sampai suatu saat hidupnya akan rusak. Gitu saudara. Dan itu akan menjadi kutuk buat anak muda ini. Dan kutuk itu biasanya nanti akan mulai aktif lagi ketika dia masuk dalam pernikahan. Banyak kutuk yang mengikat seseorang itu aktif ketika dia masuk dalam pernikahan. Ketika dia masih single, kutuk itu seperti TV yang ditekan tombol powernya, dia mati, tapi lampu merahnya tetap menyala. Itu sebenarnya bukan mati total, itu standby. Dipencet lagi remote-nya, nyala dia saudara. Nah banyak kutuk dalam kehidupan manusia itu standby. Gak mati beneran, mati suri. Triggernya nanti dia hidup lagi kapan? Ketika menikah. Makanya kadang orang suka heran, Pak, kenapa ya sejak saya menikah hidup saya kok begini ya? Jatuh di sini, jatuh di sini, jatuh di sini. Sebenarnya potensi itu udah ada, tapi akan aktif ketika dia masuk dalam pernikahan. Kenapa? Double kill. Setan mau sekali pukul hancur satu keluarga. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, anak-anak juga satu gerbong dia rusak, saudara. Itulah sebabnya mulai hari ini perhatikan perkataan kita, terutama kepada orang-orang yang kita kasihi. Katakan amin. Karena kan lebih kebanyakan kan kita kalau sama orang kita jaim, bener nggak? Kesel juga kita jaga perkataan kita. Tapi coba kalau sama orang di rumah, salah dikit, ngamuknya luar biasa. Kadang kalau ditanya kenapa ya sama orang kamu bisa jaga sikap, jaga perkataan, tapi sama orang di rumah kenapa gampang meledak perkataan kasar keluar? Ya kan sama orang di rumah, orang rumah kan udah ngerti saya. Ntar minta maaf juga diampuni. Tapi sama orang lain sekali salah ngomong hilang proyek. Makanya bagaimana harus jaim. Tuh orang rumah jadi korban. Kita lebih prioritaskan jaga perasaan orang di luar. Mulai hari ini orang di rumah prioritas utama kita. Katakan amin. Jaga perasaan orang-orang yang kita kasih. Jangan sampai mereka tidur satu atap sama kita, makan satu meja, tapi hatinya terluka karena perkataan kita. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ini luar biasa saudara. Perkataan dapat mengubah arah hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya Bapak Ibu kita bisa tahu ada kuasa dalam perkataan kita. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam lembar-lembar awal Alkitab kita, itu ada saat di mana Tuhan melakukan penciptaan. Katakan penciptaan. Hari keberapa? Pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 ngapain Tuhan? Istirahat. Coba Bapak Ibu baca Alkitab berulang-ulang. Ada tidak dalam hari pertama dan ke-6 itu ada ayat yang berkata, lalu Tuhan minta malaikat Mikael dan Gabriel untuk membantu dia menciptakan cakrawala. Atau Tuhan minta bantuan Mikael untuk menciptakan manusia. Ada nggak ayatnya begitu? Ada nggak Tuhan minta tolong? Nggak ada. Dan Tuhan menciptakan, Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, let there be the light, and all of a sudden, tiba-tiba, boom, terang itu jadi, saudaraku. Jadilah cakrawala, jadi langsung semua. Kalau tidak salah ada 2 satelit yang sudah dilepas negara Amerika di angkasa untuk mengukur seberapa luas ruang angkasa itu. Dan percayalah sudah bertahun-tahun dilepas, terbang jauh dan tidak mungkin kembali ke bumi. Tapi sudah terbang jauh dan ternyata angkasa itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Bumi yang tadinya besar lama-lama kayak biji pasir dan lama-lama bumi tidak terlihat, ternyata masih terbang terus. Ruangan ini ada batasnya, kiri kanan depan belakang, atas bawah. Benar nggak Bapak Ibu? Ada atap, ada lantai. Tapi angkasa yang dahsyat ini nggak ada batasnya. Dan siapa yang menciptakan? Tuhan.
How? Bagaimana caranya dia menciptakan? Speak, menggunakan kata-kata. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat, Allah yang kita sembah sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Ajaib dia, saudaraku. Ajaib dia. Nah, saya mau katakan, kuasa perkataan yang Tuhan miliki, ini Tuhan wariskan kepada setiap anak-anaknya yang percaya. Jadi mulai hari ini imani, percaya dirilah di dalam hidupmu. Bukan hanya di tangan kita diurapi, sehingga apa yang kita kerjakan berhasil. Doa orang sakit sembuh. Tumpang tangan pada orang yang terikat setan, orang itu dilepaskan. Tapi dalam mulut kita ada power ilahi. Ada powernya Tuhan. Walaupun Tuhan batasi kuasa itu mungkin. Kalau Tuhan berkata, sembuh, sembuh. Makanya di dalam perjanjian baru, kalau Bapak Ibu, saya paling suka terus terang baca tentang kisah Yesus itu di 4 Injil. Di situ diceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus tuh yang kayaknya sakti mandraguna, benar nggak? Ketemu orang sakit, bangkitlah, bangkit. Ketemu orang mati, bangkit. Ketemu orang lumpuh, jalan. Ketemu orang buta, bisa melihat. Ketemu orang gila, tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan Alkitab berkata, dan setan-setan pun itu taat kepada dia. Wih, keren banget. Ketika Tuhan berkata, setan tunduk, saudaraku. Artinya kuasa perkataan Yesus itu dahsyat. Dan kuasa perkataan itu ada di mulut kita. Tapi banyak orang Kristen belum percaya. Masa iya sih? Padahal firman yang katakan, saudara. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Itu selalu tema Natal Tiberias sudah puluhan tahun tuh. Kuasa sebagai anak-anak Allah. Walaupun Bapak Ibu ketika aku percaya aku sembuh, langsung sembuh gak? Oh enggak. Tapi besok perkatakan lagi, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Walaupun nanti prosesnya mungkin sebulan 2 bulan, ya, atau mungkin setahun baru terjadi kesembuhan. Tapi saya mau katakan, that's okay. Tuhan izinkan. Walaupun ada orang yang berkata, aku sembuh hari ini, sembuh. Seperti saya ingat tahun 97, saya sakit parah, mau jalan hampir nggak bisa. Saya datang ke Natal Tiberias. Waktu itu belum GBK tahun 97, masih di Istora Senayan. Saya anak muda yang gondrong, rambut segini, anting di mana-mana, badan jangkis, kurus, kering. Ngeri banget ya. Udah itu hidup lagi. Tapi sakit, nggak bisa jalan. Tapi saya punya iman, saya kalau didoakan saya sembuh. Saya maju altar call, makanya saya percaya di setiap altar call ada kuasa Tuhan yang mengalir. Boleh tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saya berharap waktu itu Papa Reji bisa doain saya. Ternyata karena saya turunnya pelan-pelan, akhirnya begitu saya sampai ke depan, altar call sudah selesai. Papa Reji sudah mundur ke belakang layar. Saya bilang, Tuhan please send somebody to pray for me. Saya mau didoakan. Tiba-tiba datang timnya beliau. Datang, deh, kenapa nak? Pak, saya sakit, saya mau didoakan. Ya Tuhan tolong anak muda ini, sembuhkan dia. Doanya gak sampai 10 detik, dia balik. Jaga Papa Reji, saya tahu. Namanya tim harus jaga. Begitu saya balik badan, percaya gak? Ini Tuhan saksi. Semua sakit yang ada di tubuh saya, begitu balik badan, semua sakit ternyata sudah disembuhkan Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sama saya. Karena saya sakit seperti itu, cukup lama, hampir setahun, sehingga saya kenal badan saya. Saya paling suka tidur, karena kalau lagi tidur, saya nggak rasa sakit. Walaupun kalau tidur cuma bisa sejam, 2 jam, setelah itu bangun lagi. Nyut-nyutan lagi badan saya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tersiksa. Mau turun dari lantai 2 ke lantai 1, pegangan kalau nggak ada buk. Kaki sendiri nggak kuat menopang badan saya. Sampai saya stres, Tuhan, ini masih muda begini, kenapa saya Tuhan? Tapi Tuhan sembuhkan saya. Sehingga saya percaya Tuhan bisa melakukan instant healing. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita diproses. Saya ini tipe orang yang kepalanya terlalu keras. Terlalu pakai logika. Jangan ikutin saya. Karena orang yang terlalu sering pakai logika lebih seringnya dijitak dulu baru sadar. Salah satunya itu tuh waktu saya kuliah di kampus. Itu awal pertobatan saya. Tapi setelah ikut Tuhan saya masih nakal. Masih ngelawan Tuhan. Betul. Sehingga Tuhan sempat izinkan saya sakit parah lagi. Dimana kalau saya lihat
di kaca lihat badan saya, muka saya tahu saya harus segera dirawat dokter karena dulu pekerjaan saya merawat pasien. Saya tahu kalau saya tidak dirawat, saya bisa lewat. Tapi ketika saya mau berobat, Tuhan bilang, stay in your house, I will heal you. Tinggal di rumahmu, aku akan sembuhkan engkau. Nyut-nyutan gak tuh hati Bapak Ibu? Hati mau ke rumah sakit, Tuhan bilang, jangan ke rumah sakit. Di situ Tuhan lagi latih saya, saudara. Untuk apa? Jangan keras kepala sama Tuhan. Bilang amin dulu. Amin. Akhirnya setiap hari saya ngaca. Masih sakit. Tapi saya imani, aku sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, tubuh ini sehat sempurna. Tiap minggu, selama seminggu saya ngaca terus. Sampai hari ke-8 saya lupa. Begitu saya lihat itu, tanda-tanda saya sakit sudah hilang, saudaraku. Proses berapa lama? 8 hari. Tapi dari hari pertama, saya sudah punya iman dan tidak gugur sedikit pun. Saya percaya bahwa saya sudah disembuhkan Tuhan. Sejak hari pertama saya berdoa. Nah, Tuhan kadang mengizinkan kita begitu. Ternyata begini, ada kalanya ceritanya begini. Ada orang berkata, aku percaya aku sembuh. Aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Dari surga Tuhan melihat, that's good. Imanmu dahsyat luar biasa. Tapi anakku ada PR, aku masih kepahitan sama pasanganmu. Ampuni dulu istrimu. Ampuni dulu suamimu. Tuhan tunggu berbulan-bulan. Dia terus klaim, aku percaya aku sembuh. Iya, that's good. Imanmu bagus. Tapi PR-mu ini belum kelar. Ampuni dulu. Sampai dia sadar bahwa dia ada kepahitan, baru terjadi kesembuhan. Seringkali penghalang, kenapa sampai begini panjang doa kita, penantian kita mengharapkan mujizat Tuhan. Ternyata ada 1-2 PR yang harus Bapak Ibu dan saya selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau sudah berdoa bertalu-talu di hadapan Tuhan dan nampaknya belum bergerak masalahmu, penyakit belum bergeser, kesulitan belum bergeser, doa tanya, Tuhan, kira-kira PR apa yang belum kuselesaikan di hadapan-Mu? Tolong Tuhan, aku mau taat. Aku mau melakukan. Gitu doanya. Jangan curiga sama Tuhan, jangan marah, jangan kecewa. Jangan, Tuhan pilih kasih. Dia doa, saya doanya duluan. Masa dia yang doanya berikut baru dia udah disembuhkan Tuhan, saya nggak sembuh. Aku duluan masuk di kantor itu, masa dia sekarang jabatannya udah 2 level di atas saya begini-begini aja. Sebenarnya Tuhan mau bawa kita naik, tapi belum beres di sini. Itu seringkali kendalanya. Karena Tuhan mau kita berkelimpahan, katakan amin saudara. Tuhan mau kita pulih. Tuhan juga nggak mau kita sakit-sakitan tiap hari. Percayalah saudaraku, Tuhan mau kita sehat, katakan amin. Karena dengan kita sehat kita bisa dipakai Tuhan. Bapak Ibu bisa pergi kemana-mana melayani Tuhan. Coba kalau kita sakit, contoh kayak saya lah, jalan aja sulit, ya paling stay di kamar, gak bisa kemana-mana. Tapi begitu sembuh, pecicilan saudara, pergi kemana-mana melayani Tuhan. Itu dia. Jadi, Bapak Ibu, kita harus perkataan Tuhan menjadi perkataan kita. Ya, saya kalau lagi mendoakan orang, contohnya orang ini sakit kanker stadium 4, saudara. Ketika saya mau mendoakan, setan kadang-kadang suka menyerang saya. Setan menyerang saya bukan seperti dia tiba-tiba di depan saya, menakut-nakuti dengan tampang yang serem gitu ya kan. Nggak gitu, itu level setan kelas rendah tuh yang begitu. Yang mukanya mengerikan ya kan, itu mah setan kecil. Setan level tinggi tuh nyerangnya di mana? Di pikiran. Dia nyerang saya begini, yakin kamu doain dia sembuh. Emang kamu ada kuasa? Siapa kamu? Saya tahu itu suara saya kenal, itu setan, itu bukan suara Tuhanku. Saya tahu. Saya berapa kali mendoakan orang yang terikat setan dan ternyata begitu manifestasi di dalam dia bukan setan biasa-biasa, levelnya jenderal. Levelnya sekelas kuasa-kuasa kegelapan yang kekuatannya besar. Dan ada suara yang bilang ini, kamu berani ngusir saya akan serang hidupmu, saya akan hancurkan hidupmu. Tuhan bangkitkan iman saya. Tuhan bilang ini, jangan takut, perkatakan iman. Oh itu dia. Akhirnya Tuhan melatih saya saudaraku, bahwa perkataan kita bisa mengusir roh jahat, katakan amin. Akhirnya saya bangkitkan iman, saya katakan, hei setan, kau roh jahat, kau harus dengar ya, roh yang di dalamku lebih besar dari yang kau.
Bahkan Tuhan telah memberi aku kuasa menginjak ular dan kalajengking. Artinya posisimu di bawah telapak kakiku. Keluar dalam nama Yesus. Saya langsung merasakan keteduhan. Dan saya bisa merasakan hadirat dia semakin jauh. Dan kecil dan gak ada artinya, saudaraku. Dulu awal-awal saya jadi pendeta, kalau doain orang sakit, saya kadang suka tertuduh. Ada suara yang kencang banget bilang, kau berani doakan orang itu, aku akan bikin kau sakit sama seperti dia. Tuh. Lama-lama Tuhan latih, jangan takut. Jangan takut. Kuasamu menyertaimu. Katakan amin. Sehingga ketika saya melangkah dengan iman, mujizat demi mujizat terjadi. Benar Bapak Ibu, penyakit yang aneh-aneh, penyakit yang seakan-akan secara medis nggak mungkin sembuh, tapi ternyata dengan doa dan iman, dengan perkataan iman terjadi lawatan Tuhan. Orang-orang yang terikat setan, roh-roh perdukunan, bahkan bukan hanya mereka main dukun, mereka dukun. Kuasa kegelapan yang mengerikan di dalam mereka. Bukan hanya setan-setan luar biasa, Lucifer di dalam mereka, tapi ternyata Yesus nama di atas segala nama. Terjadi kelepasan, terjadi kebebasan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu diawali dari mana? Ketika kita menggunakan kuasa di dalam perkataan Bapak Ibu. Memang semua butuh latihan. Ya, saya begini juga nggak instan. Puluhan tahun saya diajar dan dibentuk sama Tuhan. Jatuh bangun juga, saudaraku. Ada bikin salah juga. Saya pikir maunya Tuhan begini, ternyata maunya Tuhan begitu. Wajar, nggak apa-apa lah. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi nanti sama Tuhan diajar, bukan yang itu kumaksud, tapi yang ini. Oh oke Tuhan. Lama-lama kita bisa dengar suara Tuhan. Oh kalau yang begini ini bukan suara Tuhan. Kenapa? Kita belajar dari trial and error. Lama-lama kita bisa bedakan, oh ini suara Tuhan. Gitu saudara. Kayak tadi saya mendoakan satu ibu dengan satu anak. Saya doain buat anaknya. Dalam nama Yesus. Tuhan bilang kamu jangan sedih ya. Kaget ya. Saya doakan buat ibunya. Ibu-ibu lagi diserang roh jahat. Ibu harus kuat doa. Ibu harus perkatakan firman. Ibu lagi disantet orang nih. Ibu harus kuat ya. Begitu saya udah mau ke mobil, dia cerita, Pak benar Pak, anak saya lagi sedih karena bapaknya jahat sama saya sebagai mamanya. Anak saya lagi fokus Pak mau masuk UI Fakultas Ekonomi. Tapi dia lagi sedih karena kelakuan bapaknya. Benar Pak. Dan saya juga Pak, saya lagi merasa saya lagi diserang roh jahat karena saya merasa kalau dia seorang pendoa, kalau saya lagi diserang roh jahat, saya rasa dada saya sesak, jantung saya seperti mau dicabut. Tadi saya lagi doa di rumah begitu Pak. Nah benar, ibu lagi diserang roh jahat, ibu harus menang. Perkatakan iman, katakan roh yang di dalamku lebih besar dari engkau setan. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, kan kalau saya cuma berkata berdasarkan imajinasi saya, kamu sedang sedih, ibu sedang diserang setan. Ternyata mereka berkata, enggak, saya lagi happy justru. Dan ibunya berkata, enggak, saya lagi enggak diserang, saya aman-aman aja. Malu enggak saya? Malu ya. Tapi Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anaknya. Amin saudaraku. Gitu. Ya belajar, mendengar suara Tuhan itu harus belajar. Salah-salah di awal, that's okay lah. Enggak lah, dihukum kok sama Tuhan. Justru diperbaiki sama Tuhan. Amin. Coba tanya sama orang-orang yang peka dengar suara Tuhan. Dulu salah-salah enggak mendengar? Pasti awalnya. Dia pikir suara Tuhan ternyata suara hati dia. Bahkan lebih parah, dia pikir suara Tuhan ternyata suara siapa? Hantu. Suara roh jahat yang seakan-akan suara Tuhan. Tipis loh bedanya. Bedanya Betty, tau Betty? Betty si Hombing tau? Ya bedanya tipis banget Bapak Ibu. Nah, kenapa jadi Betty si Hombing khotbah saya ya? Haleluya. Yang marga si Hombing sini mohon maaf ya, saya si Torus juga, horas-horas. Ya. Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Mulai hari ini deklarasikan iman melalui perkataan. Katakan amin. Perkataan kita keluarkan itu sakti. Kalau di komik-komik dulu zaman-zamannya nenek lampir ya kan, kekuatan dia sakti mandraguna. Itu benar. Orang Kristen itu sakti mandraguna. Katakan amin. Saktinya bukan karena kita hebat bertapa di gunung dapat kekuatan. Bukan karena roh Tuhan, urapan Tuhan ada di dalam kita. Saya pernah khotbah di satu tempat, ternyata sebelah kanan saya dukun. Dan dia mau nyantet saya, bayangkan. Pendeta mau disantet. Saya langsung tahu, dalam nama Yesus, di sini ada yang berusaha jahat nyerang saya. Langsung gitu, saudaraku. Ciutnya langsung.
Ada orang punya kekuatan perdukunan, datang ke gereja, tujuannya bukan buat dengar firman, mau ngetes pendeta. Pernah saya dengar, dari belakang dia bacain, sakit perut lu, sakit perut. Pendeta baru kuat tiba, sebentar ya, sebentar. Manuel, pegang mic, ke toilet. Dan gak balik-balik lagi, karena perutnya dibikin melintir terus. Dan dia bangga, sudah sekian gereja, pendetanya saya ganggu pelayanannya. Saya doa gak ada dukun manapun bisa mengganggu Bapak Ibu. Karena kuasa Tuhan besar dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi mulai hari ini perkatakan deklarasi iman. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya di perjanjian lama itu haga, katakan haga. Haga itu artinya merenungkan firman. Gitu. Bisa memperkatakan dengan pelan tuh haga. Merenungkan terus apa? Menggumam, mendeklarasikan, mengulang-ulang, mengerang, apalagi menggeram. Bisa seperti harimau, tapi bisa suara pelan. Dalam nama Yesus, aku percaya oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Berapa lama dalam sehari? Sebanyak-banyak ya, tenang. Firman Tuhan gak ada efek samping. Bahkan obat kebanyakan ada efek samping, benar gak? Kalau mau perkatakan firman gak ada, terus perkatakan firman. Kalau ekonomimu sedang sulit, baca Mazmur 23 berulang-ulang. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya banyak menghafal dan mengutip ayat khususnya dengan situasi kondisi yang pernah saya alami. Ada kuasa yang besar dalam perkataan itu. Kutip ayat-ayat itu selalu perkatakan. Bisa dengan pelan-pelan, bisa dengan teriak lantang, doa di kamar. Jangan di halte Bapak Ibu teriak-teriak, jangan ya. Orang kabur, kasihan sekali orang ini, nanti digituin Bapak Ibu. Ya kan, kalau di kamar kunci pintu nggak apa-apa. Tadi tuh seperti singa yang mengaum, that's okay. Jadi dalam perkataan kita ada kuasa. Mulai hari ini saudaraku, petiklah buah yang baik, amin. Hasilkan buah yang baik dari perkataan. Kalau selama ini mungkin kita sering memetik buah-buah yang tidak baik dari perkataan kita, sehingga datang malapetaka, datang kesialan, datang hal-hal yang menyakitkan, kerugian, sakit penyakit, karena kita salah bicara, kita tidak mengekang lidah kita. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu yang melimpah di tempat ini. Kami mengucap syukur buat firman yang telah disampaikan. Saat ini kami akan kembali membawa persembahan kami yang kedua, ajar kami membawa dengan sukacita, ajar kami membawa yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberkati pelayanan Gereja Tiberias, mari semua bersama-sama kita katakan amin.